Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya Ya pun. pun. Yang kami hormati Bapak Albert Meidiantoro, SPD MPD, dan Ibu Fani Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dari Praktik Akuntansi. Baik, kami dari kelompok 3 Praktik Akuntansi akan melakukan presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya selaku moderator pada siang hari ini akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Untuk itu, dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zalma Nindya Pangestika dengan NPM 2013031002. Lalu ada rekan-rekan saya sebagai berikut. Ya, nama saya Aisyah Putri Zahida, NPM 2013031054. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Sepdana Putri dengan NPM 2013031036. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfa Merkuri, NPM 2013031058. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Fauzia, NPM 2013031064. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok yang telah memperkenalkan diri masing-masing. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan dari praktik akuntansi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan untuk pemaparan materi pertama untuk Saudari Aisyah Putri Zahidah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian jurnal umum. Ya, di sini kita lihat yaitu ada akuntansi perusahaan jasa. Langsung di transaksinya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan jurnal umum itu apa. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat atas segala transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Nah, kita lihat transaksinya pada tanggal 3 Juli, yaitu membeli perlengkapan tailor, yaitu gunting, penggaris, benang obras, dan lain-lain senilai 1.200.000 ya secara tunai. Adapun pencatatan transaksinya yaitu di jurnal umum pada tanggal 3 itu perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp1.200.000 dan kas berkurang sebesar Rp1.200.000 di kredit. Oke. Soal selanjutnya yaitu tanggal 5 Juli, yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 Juni atas jasa jahit baju wanita dengan furing, yaitu 4 potong. Kita lihat di sini baju wanita dengan furing yaitu harganya Rp190.000. Dan di soal itu menerima pelunasannya dengan 4 potong, yaitu jadi 190 dikalikan 4 yang berjumlah senilai Rp760.000. Pencatatan jurnal di jurnal umumnya yaitu pada kas pada debit bertambah senilai Rp760.000, yaitu kasnya nomor akunnya 111 dengan piutang usaha dengan nomor akun 112 berkurang di kredit senilai Rp760.000. Dan transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6 menerima jasa tailor antara lain yaitu baju wanita tanpa furing. Kita lihat di sini harganya itu Rp160.000 per piecesnya. Dan pembeliannya itu memakai sistem pembayaran tunai. Dan celana wanita itu ada 2 potong dan memakai sistem pembayaran tunai juga yang harganya yaitu Rp150.000 per pieces. Jadi kan dikalikan 2 yaitu 150 dikali 2. Dan
jumlahnya Rp300.000. Celana pria 4 potong yang harganya Rp165.000 per pieces, dikalikan 4 potong, hasilnya Rp660.000. Dan permak baju pria atau wanita berjumlah 3 potong yang per piecesnya Rp30.000, dikalikan 3 potong jadi hasilnya Rp90.000. Dan total semua pembelian dari customer itu akan ditotal yaitu dengan harga senilai Rp1.210.000. Bagaimana pencatatannya? Yaitu pada kas itu bertambah di debit sebesar Rp1.210.000 dengan nomor akun 111 ya. Dan pendapatan jasa itu bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.210.000. Dan pada tanggal 8 kita lihat menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 Juni atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Berarti dia melunasi pelunasan pada periode sebelumnya ya, pada tanggal 27 Juni, yaitu baju wanita dengan furing kita lihat ada Rp190.000 per piecesnya, yaitu dengan 2 potong, jadi dikalikan 2, 190 dikali 2, sehingga totalnya Rp380.000. Pencatatannya di sini kas bertambah yaitu dengan nomor akun 11 di debit sebesar Rp380.000 dan piutang usaha berkurang sebesar Rp380.000 yaitu dengan nomor akun 112. Dan transaksi selanjutnya pada tanggal 10 yaitu menerima jasa tailor lagi, seperti tanggal 6 Juli. Di sini pencatatannya sama, tetapi bedanya di sini sistem pembayarannya memakai kredit, sedangkan yang tadi memakai tunai ya, yaitu kas. Jadi kita lihat total keseluruhannya yaitu pada tanggal 10 itu sebanyak Rp1.320.000 karena dikredit, jadi pencatatannya masuk ke piutang usaha yaitu bertambah sebanyak Rp1.320.000 dan pendapatan jasa bertambah juga sebesar Rp1.320.000. Oke, selanjutnya yaitu ada tanggal 14. Di sini ada membayar beban utilitas senilai Rp1.400.000 dengan tunai. Jadi pencatatannya yaitu beban utilitas bertambah pada debit sebesar Rp1.400.000 dan kas berkurang sebanyak Rp1.400.000 di kredit. Dan transaksi selanjutnya itu tanggal 16 itu menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai Rp2.000.000 secara tunai. Jadi pencatatannya ini akan masuk ke pendapatan sewa. Jadi kas bertambah sebanyak Rp72 juta di debit dan pendapatan sewa bertambah sebanyak Rp72 juta di kredit. Dan transaksi selanjutnya pada tanggal 18 yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Jadi kita lihat baju wanita dengan furing itu Rp190.000 dikalikan 2 potong, yaitu Rp380.000 ya. Pada tanggal 18 itu pencatatannya pada kas bertambah di debit sebesar Rp380.000 dan piutang usaha berkurang sebesar Rp380.000 di kredit. Dan pada tanggal 20 transaksi selanjutnya yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 4 potong. Kita lihat baju prianya dengan furing itu Rp140.000 per piecesnya. Itu dikalikan dengan 4 potong, jadi 140 dikalikan 4 potong sebanyak Rp560.000 tadi ya pada tanggal 20. Jadi
Pencatatannya, kas bertambah di debit sebesar Rp560.000 dan piutang usaha berkurang di sisi kredit sebesar Rp560.000. Dan transaksi selanjutnya itu pada tanggal 21 Juli, itu membeli perlengkapan tailor seperti benang jahit, benang obras sebesar Rp700.000 secara tunai. Kita lihat pencatatannya yaitu perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar Rp700.000 dan kas berkurang karena kita membeli itu sebesar Rp700.000 di sisi kredit. Pada tanggal 22 kita lihat soalnya menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Baju wanita dengan furing tadi kita lihat yaitu Rp190.000 per piecesnya, itu dikalikan 2 potong, jadi hasilnya Rp380.000 pada tanggal 22 Juli ya. Jadi pencatatannya, kas pada debit bertambah senilai Rp380.000 dan piutang usaha berkurang sebesar Rp380.000 di sisi kredit. Dan transaksi selanjutnya tanggal 23 menerima jasa tailor antara lain berarti pelanggan membeli jasa tailor Tuan Rahmat ini sama seperti pada tanggal 10 Juli itu pencatatannya sama, yaitu kita lihat celana wanita itu tadi Rp150.000 per piecesnya, dan celana pria itu Rp145 per piecesnya dikalikan 3, dan permak baju 4 potong itu per piecesnya Rp30.000 dan hasilnya Rp120.000. Mari kita totalkan, yaitu kita lihat di pencatatannya pada tanggal 23, yaitu kas bertambah di sisi debit sebesar Rp915.000 dan pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar Rp915.000. Selanjutnya pada tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai Rp3.250.000 secara tunai, yaitu 2 karyawan jadi dikalikan 3 juta dikali 250.000 dikalikan 2 karyawan, yaitu hasilnya Rp6.500.000. Pencatatannya di sini kita lihat beban gaji bertambah di sisi debit sebesar Rp6.500.000 dan pada sisi kredit kas berkurang Rp6.500.000. Dan pada tanggal 26 menerima jasa tailor lagi sama seperti yang tadi. Ini bedanya dia memakai sistem pembayarannya secara kredit dan secara tunai. Jadi sudah kita jumlahkan hasilnya yaitu Rp1.290.000. Kita lihat di sini totalnya tadi piutang usahanya yaitu Rp1.290.090. Nah, pencatatannya kas itu bertambah di sisi debit sebesar Rp250.000 dan piutang usaha bertambah juga sebanyak Rp1.290.000. Oh ya, tadi totalnya Rp1.540.000 dan pendapatan jasanya bertambah juga itu di sisi kredit Rp1.540.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 27, pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp1.300.000 atau yang disebut dengan PRIVE atau PRIVE, yaitu pencatatannya pada PRIVE di sisi debit Rp1.300.000 bertambah dan pada sisi kredit yaitu kas berkurang sebanyak Rp1.300.000. Dan transaksi yang paling terakhir yaitu pada tanggal 30, kita lihat soalnya menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Yang kita lihat tadi baju pria dengan furing itu Rp140.000 per piecesnya. Itu berarti jumlahnya Rp140.000 dan pencatatannya kas bertambah senilai Rp140.000 di debit dan piutang usaha berkurang sebanyak Rp140.000 di sisi kredit.
Lalu total keseluruhan dari jurnal umum, total pada debit sebanyak Rp90.685.000 dan sisi kredit Rp90.685.000. Ini menandakan balance dan hasilnya benar. Oke. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Saudari Zalfa Merkuri. Kepadanya, disilahkan. Ya baik, untuk selanjutnya akan dibahas tentang buku besar, di mana buku besar sendiri adalah buku yang berisi kumpulan dari akun-akun perkiraan yang terkait dalam pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Maka buku besar ini sendiri yang pertama akan dibahas tentang akun kas, di mana nomor akunnya adalah 111 pada 2022 Juli tanggal 1 didapatkan saldo yang berasalkan dari neraca saldo setelah penutupan sebesar Rp114.860.000. Dan selanjutnya kita lihat pada tanggal 3 ada membeli perlengkapan kas yang berasalkan dari jurnal umum sebesar 1.200.000, maka saldonya berkurang menjadi Rp113.660.000. Dan pada tanggal 5 pada jurnal umum terdapat menerima pelunasan kas yang didebitkan sebesar Rp760.000, maka saldonya berubah menjadi Rp114.420.000. Dan begitu selanjutnya sampai dengan tanggal 30, di mana menerima pelunasan pada jurnal umum sebesar Rp140.000, maka saldo akhirnya adalah Rp180.730.000. Nah, lanjut ke nama akun piutang usaha dengan nomor akun 112, di mana pada Juli 2022 yang pada tanggal 1 ada saldo awal yang berasalkan dari neraca saldo setelah penutupan sebesar Rp1.140.000, lalu sampai dengan tanggal 30 di mana saldo akhirnya adalah Rp1.150.000. Nah, selanjutnya ada nama akun perlengkapan di mana nomor akunnya adalah 113. Pada Juni 2022, tanggal 1 ada saldo awalnya adalah Rp300.000 dan saldo akhirnya adalah Rp2.200.000, yang mana akan dilakukan jurnal penyesuaian lagi yang saldo akhirnya akan berubah menjadi Rp500.000. Lalu selanjutnya ada sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 pada tanggal 1 2022 Juni itu sebesar Rp61.250.000 yang mana akan berubah menjadi Rp59.500.000 di jurnal penyesuaian nanti. Dan selanjutnya ada penyisihan piutang yang saldo akhirnya adalah Rp13.800, maaf. Dan selanjutnya ada nama akun mesin jahit dengan nomor akun 121 yang saldo akhirnya adalah Rp12 juta. Lalu selanjutnya akumulasi penyusutan mesin jahit yang saldo akhirnya adalah Rp166.667 yang akan dilakukan penyesuaian dengan saldo akhir adalah Rp333.033.4. Lalu selanjutnya ada mesin obras dengan nomor akun 123 yang mana saldo akhirnya adalah Rp3.900.000. Lalu akumulasi penyusutan mesin obras dengan saldo akhir
dengan saldo akhir Rp54.167 dan akan dilakukan penyesuaian, maka saldo akhirnya adalah Rp108.334, maaf. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa diterima di muka, yang mana pada tanggal 31 saldo akhirnya adalah Rp69 juta. Dan selanjutnya ada modal Tuan Rahmat dengan nomor akun 311 dengan saldo akhir Rp193.229.166 dan ada Prive dengan nomor akun 31312 dengan saldo akhirnya 1.300.000, lalu Ikhtisar laba rugi dengan nomor akun 313 dengan saldo akhirnya Rp0 dengan saldo akhirnya Rp3.599.634, maaf, dan yang akan dilakukan pada jurnal penutup yang akan berubah menjadi Rp0. Lalu selanjutnya ada pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dengan saldo akhir sebesar Rp4.985.000 yang akan dilakukan pada jurnal penutup, maka saldonya berubah menjadi Rp0. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa dengan saldo akhir Rp3 juta dan akan ditutup menjadi Rp0. Lalu selanjutnya ada beban gaji sebesar Rp6.500.000 yang akan ditutup pada jurnal penutup menjadi Rp0. Selanjutnya ada beban utilitas dengan saldo akhir Rp1.400.000 yang akan dilakukan pada jurnal penutup pula menjadi Rp0. Lalu selanjutnya ada beban sewa sebesar 1 juta dengan nomor akun 513 dengan nomor akun 513, maka saldo akhirnya adalah Rp1.750.000 yang akan dilakukan pada jurnal penutup, maka saldo berubah menjadi Rp0. Lalu selanjutnya, pada beban perlengkapan nomor akun 514 dilakukan dengan nomor akun 514, saldo akhirnya adalah Rp1.700.000 yang akan dilakukan jurnal penutup menjadi Rp0 pada saldonya. Lalu selanjutnya ada beban penyusutan dengan nomor akun 515, saldo akhirnya adalah Rp220.834 yang dilakukan jurnal penutup, maka saldonya berubah menjadi Rp0. Selanjutnya beban penyisihan piutang dengan nomor akun 516 dengan saldo akhirnya Rp13.800 yang dilakukan jurnal penutup, maka saldonya berubah menjadi Rp0. Lalu selanjutnya ada neraca saldo, di mana neraca saldo ini sendiri adalah laporan yang berisikan saldo-saldo yang sudah dimasukkan pada buku besar tadi per akunnya. Jadi yang pertama ada kas dengan kode akun 111 didebitkan sebesar Rp180.735.000. Lalu ada piutang usaha dengan nomor akun 112 didebitkan pula menjadi sebesar Rp1.150.000. Selanjutnya ada perlengkapan dengan nomor akun 113 yang didebitkan pula sebesar Rp2.200.000. Lalu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 didebitkan sebesar Rp61.250.000. Lalu selanjutnya ada mesin jahit dengan nomor akun 121 didebitkan pula sebesar Rp12 juta. Lalu selanjutnya ada akumulasi penyusutan mesin jahit yang dikreditkan sebesar Rp166.667. Yang selanjutnya ada mesin obras dengan nomor akun 123 sebesar Rp3.900.000 didebit, dan
akumulasi penyusutan mesin obras dikreditkan sebesar Rp54.167. Lalu ada modal Tuan Rahmat dengan kode akun 311 dikreditkan pula sebesar Rp93.229.166 dikredit. Lalu selanjutnya ada Priva dengan kode akun 312 didebitkan sebesar 1.300.000. Lalu ada pendapatan jasa dengan kode akun 411 dikreditkan sebesar Rp4.985.000. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa dengan kode akun 412 dikreditkan sebesar 72 juta. Di beban gaji ini ada kode akun 511 dengan debit sebesar Rp6.500.000 dan beban utilitas dengan kode akun 513 didebitkan pula sebesar Rp1.400.000. Maka total akhirnya adalah Rp270.435.000. Saya kira cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Della Sepdiana Putri. Kepadanya disilahkan. Ya, jadi saya lanjutkan terkait jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan jika mana pada akhir periode itu terdapat perubahan saldo terhadap transaksi-transaksi yang sudah tercatat sebelumnya. Bisa kita lihat pada perusahaan Rahmat Taylor ini terdapat informasi data per 31 Juli 2022. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 500.000. Jadi untuk mencatatnya ialah kita lihat dulu saldo dari perlengkapan itu berapa. Jadi pertama saldo awalnya itu pada neraca saldo setelah penutupan pada bulan sebelumnya itu kan dapat diketahui bahwasannya saldonya itu ada Rp300.000. Lalu pada tanggal 3 Julinya itu dia membeli lagi menambah perlengkapan sebesar Rp1.200.000 dan tanggal 21 juga membeli perlengkapan lagi sebesar 700.000. Jadi saldonya itu sebesar 2.200.000. Nah, diketahui nih pada tanggal 31 Juli perlengkapan yang tersisa itu ternyata cuma 500.000. Jadi untuk menghitungnya ialah saldo dari perlengkapan tadi dikurang dengan saldo yang tersisa, saldo akhirnya. Jadi 2.200.000 dikurang 500.000 sebesar 1.700.000. Untuk jurnalnya kita masukkan di mendebit beban perlengkapan sebesar 1.700.000 dan perlengkapannya berkurang di sisi kredit sebesar Rp1.700.000. Lalu yang nomor 2, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Nah, untuk nominal penyusutan ini sama seperti bulan-bulan periode sebelumnya, bulan Juni, yakni untuk penyusutan mesin jahit itu sebesar Rp166.667 dan juga akumulasi penyusutan mesin obras sebesar Rp54.167 per bulannya. Dan diakumulasikan total dari ini dijumlah menjadi beban penyusutan sebesar Rp220.834.000. Lalu untuk selanjutnya sewa yang telah jatuh tempo itu nilai Rp1.700.000. Nah, untuk pencatatannya itu kita langsung masukkan saja mendebit beban sewa sebesar Rp1.750.000 dan kita mengurangi sewa dibayar di muka kita tadi yang sudah kita bayar pada bulan lalu sebesar Rp1.750.000. Nah, karena sesuai soal, untuk pendapatan diterima di muka ini menggunakan metode nominal atau laba rugi, yang mana pada saat menerima uang sewa itu dicatat sebagai kas pada pendapatan sewa, dan sedangkan pada saat penyesuaian ini itu akan dicatat dengan jurnal pendapatan sewa dengan kreditnya itu sewa diterima di muka. Untuk nominalnya itu kita hitung dengan sejumlah nominal yang masih tersisa gitu. Jadi kan saldo pendapatan sewa itu kan pada awal itu kan ada kita menerima 72 juta ya. Nah, sedangkan saldo akhirnya itu 3 juta, maka yang masih tersisa ialah 69 juta rupiah. Itu yang akan kita catat kepada jurnal.
Terus yang terakhir penyisian piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Nah, untuk mencatat ini ialah kita ketahui dulu saldo piutang dagang kita pada neraca saldo itu ada berapa? Yakni kita udah hitung tadi di buku besar itu senilai Rp1.150.000. Nah, lalu dikalikan dengan penyisian piutang yang ingin kita sisihkan yaitu sebesar 1,2%, sehingga diperoleh hasil Rp13.800.000. Kita masukkan ke jurnalnya, yakni yang tadi itu pendapatan sewa bertambah di sisi debit, berkurang di sisi debit menjadi 69 juta dan mengkredit pendapatan sewa diterima di muka sebesar 69 juta rupiah. Lalu yang tadi itu penyisian piutang, kita mendebit beban penyisian piutang sebesar 13.800 dan penyisian piutang di sebelah debit juga sebesar 13.800.000 rupiah. Sehingga diperoleh total untuk debit dan kredit pada jurnal penyesuaian ini sama balance-nya untuk debit dan kredit sebesar Rp72.684.634.000. Lalu yang selanjutnya terkait neraca lajur. Ya, jadi neraca lajur atau kertas kerja itu merupakan selembar kerja atau spreadsheet dari seorang akuntan dalam mempersiapkan pembuatan laporan keuangan bagi perusahaan. Nah, laporan ini akan memudahkan kita untuk membuat sebuah laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada kode akun. Ini kita isikan kode-kode akun yang sudah kita buat pada periode sebelumnya. Ini kita lalu ada nama akun, ini kita masukkan nama akun, ada kolom neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu ada laba rugi dan ada neraca. Nah, pada yang pertama ini kita masukkan neraca saldo yang sudah setelah buku besar tadi kita masukkan dan juga saldo-saldonya tadi seperti kas itu di debit 180, 735.000, lalu ada piutang usaha, perlengkapan, sampai beban utilitas. Dan jumlahnya tadi itu sama dengan neraca saldo setelah buku besar tadi, Rp270.435.000 untuk debit dan kreditnya. Lalu yang selanjutnya kita memasukkan ayat jurnal penyesuaian pada kolom ini. Nah, untuk akun-akun baru yang belum ada di neraca saldo setelah buku besar tadi, seperti kayak akun penyisian piutang, lalu ada pendapatan sewa diterima di muka, itu kita buat akun baru nih di bawah sini. Kita buat akun barunya. Lalu kita masukkan saldonya sesuai dengan jurnal penyesuaian tadi. Kita masukkan nih kayak perlengkapan nih di sisi kredit 1.700.000, terus ada di debitnya itu tadi ada beban perlengkapan, kita masukkan saja sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi, sehingga totalnya ini untuk jurnal ini sama ya, masih sama. Lalu yang selanjutnya ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan ini menghitung selisih terkait dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Untuk kas nih 187.735.000 karena tidak ada ayat jurnal penyesuaiannya, maka langsung aja kita masukkan sebesar nominal yang sama gitu. Contohnya ini misalnya ada perlengkapan ya, tadi 2.200.000, lalu kan ada penyusutan ya, saldo akhir yang tersisa tadi itu kan ada penyesuaiannya sebesar 1.700.000 nih. Kita selisihkan 2.200.000 di debit dikurang dengan 1.700.000 di kredit, sehingga hasilnya ini ada 500.000 sebesar 500.000 di sisi debit, masih ada perlengkapan yang tersisa ini sebesar 500.000. Jadi saldonya ini sama seperti informasi pada tanggal 31 Juli yang tadi ada di soal tadi. Lalu kita masukkan saja seperti itu semua ini sampai beban penyisian piutang sebesar 13.800. Nah, kita totalkan, lalu kita masuk ke laba rugi. Nah, di laba rugi ini kita memasukkan saldo-saldo dengan nomor akun 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 itu akun-akun pendapatan dan beban-beban. Nah, kita masukkan ke kolom laba rugi ini. Nah, kita cari yang nomor 4 apa? Misalnya nomor 4 pendapatan jasa, lalu kita masukkan saja sesuai dengan ini. Lalu ada pendapatan sewa, terus ada beban gaji, beban utilitas, kita masukkan gitu kan. Nah, terakhir, lalu kita jumlahkan juga ini sama kayak tadi sebelumnya.
Dan yang terakhir untuk kolom neraca. Nah, kolom neraca ini kolom eh, kolom di luar dari kolom yang sudah kita masukkan ke laba rugi tadi, yakni nomor akun 1, nomor akun 2, nomor akun 3. Kita masukkan ke kolom neraca kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita masukkan ke dalam kolom neraca ini, lalu kita totalkan juga. Nah, untuk mengetahui berapa sih selisih antara laba ataupun rugi dari usaha tersebut, kita menghitungnya dengan menghitung selisih antara kolom debit pada kolom laba rugi dan kolom kredit pada laba rugi dan juga kolom debit dan kredit pada kolom neraca sehingga diperoleh nih untuk laba rugi antara debit dan kreditnya itu mempunyai selisih 3.599.634 pada kolom kredit dan untuk kolom neracanya juga mempunyai selisih yang sama sebesar 3.599.634 pada kolom debit sehingga diketahui bahwasannya balance ya antara laba atau rugi usaha ini pada neraca lajur ini. Nah, diketahui ini laba apa rugi sih? Jadi kita mengetahuinya dengan membandingkan besaran pendapatan atau pengeluaran biaya-biaya gitu yang dikeluarkan. Kan kita bisa tahu ya bahwasannya pendapatannya tadi itu pada Rahma Thailand pada bulan Juli ini pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran beban-beban operasional yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan ya. Sehingga perusahaan Taylor pada bulan Juli ini dapat kita ketahui bahwasannya mendapatkan rugi sebesar 3.599.634 ribu rupiah. Ya, mungkin cukup pemaparan materi dari saya terkait jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu penyampaian yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu terkait dari laporan keuangan, di mana untuk laporan keuangan ini, menurut definisinya adalah laporan yang dimana untuk bahan evaluasi pada sebuah perusahaan agar nantinya dapat memaksimalkan pada biaya perhitungan yang dilakukan sebuah perusahaan. Dari sisi lain, definisi dari laporan tersebut ini untuk berisi segala sesuatu dari macam-macam transaksi yang melibatkan baik dari transaksi pembelian maupun dari penjualan secara kredit. Biasanya juga laporan keuangan ini dibuat pada periode waktu tertentu tergantung dari penentuan yang ditentukan dari kebijakan sebuah perusahaan. Karena terkadang bisa dibuat dari setiap 1 bulan sekali maupun dari 1 tahun sekali. Hal ini digantungkan dari perusahaan yang menggunakan pada keduanya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dari yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, untuk definisi dari laporan laba rugi ini adalah laporan yang dimana berisi data-data untuk pengeluaran dan pemasukan pada sebuah perusahaan yang terdiri dari pendapatan maupun beban. Nah, kita bisa lihat dari soal untuk perusahaan Rahmat Taylor, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Juli tahun 2022 yang dimana untuk pendapatan operasionalnya ini terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Nah, untuk pendapatan ini diperoleh dari laporan neraca lajur pada kolom laba rugi yang dimana pendapatan ini total pendapatan operasionalnya ini sebesar Rp7.985.000. Lalu selanjutnya itu ada beban juga. Nah, beban operasional ini terdiri dari beban gaji, beban utilitas, terus beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban penyisihan piutang. Nah, untuk beban ini juga dilihat dari laporan neraca lajur pada kolom laba rugi. Nah, total dari beban penjualan operasional ini sebesar Rp11.884.634. Lalu selanjutnya juga ada beban administrasi dan umum. Kenapa di sini dikosongkan? Karena beban administrasi dan umum ini tidak termasuk dalam perusahaan ini dan tidak adanya beban administrasi pada bank. Salah satu contohnya itu. Lalu untuk dari total beban-beban operasional ini kan tadi jumlahnya sebesar Rp11.584.634. Hal ini ternyata di laporan laba rugi ini memperoleh rugi pada operasional perusahaan
perusahaan Rahmat Taylor, yang dimana memperoleh ruginya sebesar Rp3.599.634 karena hal ini dari total pendapatan operasional sebesar 7.985.000 dikurangi dengan total beban operasional itu sebesar Rp11.584.634 yang dimana ini mengalami rugi sebesar Rp3.599.634 karena total pendapatan pada sebuah perusahaan Rahmat Taylor ini lebih kecil dengan beban penjualan operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dimana sebesar Rp11.584.634. Hal ini mengalami rugi pada sebuah perusahaan Rahmat Taylor. Lalu untuk dari rugi bersih sebelum pajak dan rugi bersih setelah pajaknya ini juga diperoleh sebesar Rp3.599.634. Baik, untuk laporan yang kedua yaitu laporan keuangan pada laporan perubahan ekuitas. Nah, di mana menurut definisinya laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang di mana berisi untuk melakukan laporan secara sistematis dengan penyajian informasi tentang perubahan modal ataupun perubahan ekuitas pada sebuah perusahaan yang dimana diakibatkan dari operasi tersebut pada pemilik untuk melakukan pada satu periode akuntansi tertentu. Nah, kita bisa lihat pada soal perusahaan Rahmat Taylor untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ini pada periode Juli 2022. Untuk modal awalnya ini sebesar Rp193.229.166. Ini modal awal diperoleh dari periode sebelumnya. Lalu adapun untuk tambahan investasi ini mengalami rugi bersih sebesar Rp3.599.634. Ini diperoleh dari laporan laba rugi tadi karena perusahaan mengalami rugi dan privenya itu sebesar Rp1.300.000. Lalu dari rugi dan prive ini ditambah atau dijumlahkan. Untuk hal ini, maka dari laporan perubahan ekuitas mengalami penurunan modal pada soal ini sebesar Rp4.899.634. Maka diperoleh untuk modal akhir dari laporan perubahan ekuitas ini sebesar Rp188.329.532. Hal ini untuk laporan perubahan ekuitas ini mengalami penurunan modal. Lalu selanjutnya di sini untuk yang ketiga, adapun laporan keuangan pada neraca. Nah, untuk definisinya laporan neraca pada laporan keuangan ini adalah laporan yang dimana laporan keuangan ini di dalamnya terdiri dari informasi mengenai akun-akun aktiva, serta adapun hal-hal yang dimana penerapannya ini untuk laporan neraca itu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada soal untuk perusahaan Rahmat Taylor, laporan neracanya ini periode 31 Juli 2022, yang dimana aset ini terdiri dari aset lancar maupun aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan penyisihan piutang. Nah, untuk total dari aset lancar keseluruhannya itu sebesar Rp241.871.200. Terus ada juga untuk aset tidak lancarnya ini terdiri dari mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin jahit, dan adapun dari nilai bukunya yaitu mesin obras dan akumulasi penyusutan mesin obras. Nah, untuk aset tidak lancarnya ini total keseluruhannya sebesar Rp15.458.332. Nah, untuk total aset dari aset lancar maupun aset tidak lancar ini dijumlahkan, maka total asetnya itu adalah Rp257.329.532.
Nah, lanjut ke sisi dari kewajiban dan ekuitas, di mana untuk kewajiban ini terdiri dari dua juga, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Untuk kewajiban lancar ini terdiri dari akun pendapatan sewa diterima di muka. Nah, sebesar 69 juta rupiah. Lalu untuk total kewajiban lancar itu sebesar 69 juta rupiah. Dan untuk kewajiban tidak lancar ini tidak ada karena pada soal Rahmat Taylor ini tidak ada kewajiban tidak lancar, contohnya seperti utang. Lalu untuk yang selanjutnya ada ekuitas atau modal Tuan Rahmat. Nah, modal ekuitas ini diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tadi, dan di mana modal Tuan Rahmat ini ternyata diperoleh sebesar 188.329.532 rupiah. Dan total dari kewajiban dan ekuitas itu lalu dijumlahkan, yang di mana penjumlahannya itu dari modal Tuan Rahmat ditambah dengan total kewajiban lancar yang tersebut, yaitu 188.329.532 rupiah ditambah dengan 69 juta. Lalu total kewajiban dan ekuitasnya ini berjumlah 257.329.532 rupiah. Maka dari laporan neraca pada periode 31 Juli 2022 diperoleh dari total aset dan total kewajiban dan ekuitas ini dinyatakan balance ataupun valid secara benar dengan jumlah semuanya 257.329 juta. Maaf, saya ulangi, maksudnya 257.329.532 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dari laporan keuangan, yang dimana saya ulangi bahwasannya laporan keuangan ini pada fungsinya untuk melakukan sarana untuk menentukan kebijakan pada sebuah perusahaan agar nantinya bisa memperoleh hasil yang memuaskan pada periode selanjutnya. Karena fungsi tersebut dapat dilakukan pada kondisi usaha yang dijalankan pada sebuah perusahaan untuk bahan evaluasi selanjutnya, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada perusahaan yang telah melakukan laporan keuangan secara valid dan akan dilakukan kepada investor maupun pemerintahan terkait dari hal lain pada laporan finansialnya. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yakni adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Nah, jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Tujuan dari adanya jurnal penutup ialah menentukan besarnya laba rugi untuk periode yang dilaporkan dan memudahkan apabila dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam pencatatan dalam jurnal umum di perusahaan Rahmat Taylor, di sini ada 4 akun yang ditutup. Yang pertama adalah akun beban. Nah, akun beban ini bila ditutup, maka akun-akun beban ini harus dikreditkan. Oke, untuk perusahaan Rahmat Taylor yang pertama itu ada akun beban yang ditutup, yakni dengan jurnal ikhtisar laba rugi senilai 11.584.634 perak di debit, dan kemudian di sisi kreditnya terdapat beban-beban. Yang pertama ada beban gaji senilai 6.500.000, kemudian beban utilitas senilai 1.400.000, beban sewa 1.750.000, kemudian beban perlengkapan 1.700.000, beban penyusutan 228.34 perak, dan beban penyisihan piutang yakni 13.800. Nah, yang jumlah dari ikhtisar laba rugi tersebut diambil dari seluruh atau total dari beban-beban. Lalu akun kedua adalah akun pendapatan. Nah, untuk menutup akun pendapatan, maka pendapatan itu harus didebitkan. Maka dari itu, untuk pencatatannya yakni pendapatan jasa senilai 4.985.000 di debit, dan pendapatan sewa diterima di muka senilai 3 juta rupiah, dan
pada istisar laba rugi dikredit senilai 7.985.000. Nah, ini dapat dari seluruh total pendapatan. Lalu yang ketiga ini adalah menutup akun laba rugi. Nah, di sini pencatatannya yaitu modal pada istisar laba rugi yakni senilai 3.599.634.000 masing-masing di debit dan di kredit. Dan akun selanjutnya yakni adalah menutup akun prive. Maka dalam jurnalnya yakni modal pada prive senilai 1.300.000 masing-masing di debit dan di kredit. Kemudian dijumlahkan, maka total debitnya adalah 24.469.268 dan yang dikredit juga sama yakni senilai 24.469.268. Nah, selanjutnya di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini merupakan sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan suatu perusahaan. Nah, yang diambil dari saldo buku besar. Oke, untuk perusahaan Rahma Taylor, neraca saldo setelah penutupan dengan periode Juli 2022 ada beberapa akun. Yang pertama ada akun kas, yakni senilai 180.735.000 di debit dengan kode akun 11. Kemudian ada piutang usaha dengan nilai 1.150.000 di debit dengan kode akun 112. Lalu yang ketiga ini dengan kode akun 113 yakni perlengkapan dengan jumlahnya yaitu 500 di debit. Kemudian sewa dibayar di muka, yakni senilai 59.500 di debit juga, yakni dengan kode akun 114. Lalu akun selanjutnya ada penyisian piutang senilai 13.800 di kredit, mesin jahit 12 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin jahit senilai 333.334 di kredit, dan akun selanjutnya yakni mesin obras senilai 3.900 di debit dan akumulasi penyusutan mesin obras senilai 108.334.000 di kredit. Lalu ada akun pendapatan sewa diterima di muka yakni senilai 69 juta di kredit dan modal Tuan Rahmat senilai 188.329.532 perak di kredit. Nah, maka jika ditotalkan hasilnya yakni 257.785.000 masing-masing di debit dan di kredit. Oke, selanjutnya ya ini adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini merupakan jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, biasanya akun yang memerlukan jurnal pembalik itu ada seperti beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka atau bila dicatat sebagai beban. Nah, dalam perusahaan Rahmat Taylor, akun yang harus dibalik itu adalah hanya ada satu, yakni adanya pendapatan sewa yang pendapatan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa, yakni senilai 69 juta, masing-masing di debit dan di kredit. Maka total di jurnal pembalik itu yakni 69 juta rupiah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah memaparkan dari jawaban UTS praktik akuntansi. Mungkin kami dari kelompok 3 dan saya mewakili dari kelompok 3 memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.